Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ahlus sunnah adalah orang-orang yang paling cemburu ketika ada sunnah dinodai. Ketika ada sunnah dimatikan. Loh kenapa? Bukti cinta ahlus sunnah kepada sunnah. Apa sunnah yang saya maksud? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man dalla ala khairin falahu ajruh wa ajrum man fa'alaha atau min fa'iliha. Siapa yang menunjukkan kepada jalan petunjuk? Nih, saya tunjukkan jalannya. Dia dapat pahala 1. Kenapa? Nunjukin orang. Dan pahala orang yang mengamalkannya. Ada orang disuruh pelihara jenggot misalnya, sunnah. Ini kan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu jadi diartikan dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan, nggak apa-apa. Itu pelajaran fikih, Mas. Kalau pelajaran akidah, pelajaran manhaj, apa kata sunnah, itu wajib. Kenapa? Akidah pembahasannya. Metode jalur yang beliau lakoni. Ada orang ngajak, ayo, kamu tuh ganteng tau nggak pakai jenggot? Ayo, pakai jenggot. Nabi aja berjenggot. Nggak usah malu sama orang. 1, antum dapat pahala 1. Kenapa? Membuka pintu kebaikan. Memberikan informasi, dakwah kepada orang lain. Kalau Nabi kita berjenggot, ayo ikut Nabi. Kita berjenggot, misalnya. Antum dapat pahala 1. Tapi ketika orang itu memelihara jenggot, antum dapat pahala 2. Min ghairi an yanqus min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya. Seperti itu. Jadi kalau Nabi mengajarkan kebaikan, antum amalkan, Nabi dapat pahala 1 dan dapat pahala 2 karena antum mengamalkan sunnah. Paham sampai sini? Sehingga ketika ada orang tidak mengamalkan sunnah, pahala pun terputus buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ahlus sunnah adalah orang-orang yang sangat cemburu ketika ada sunnah dimatikan. Kenapa? Ada yang menggunting, ada yang memutus pahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang sudah tidak lagi mengerjakan sunnah. Itulah pentingnya kenapa kita komitmen terhadap sunnah. Karena kita cinta kepada Nabi. Konsekuensi cinta kita kepada Nabi adalah kita mengamalkan ajaran Nabi dan mengajak orang untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Loh, kenapa demikian? Otomatis beliau akan mendapatkan transfer pahala dari kita dan orang-orang kita ajak yang mengamalkan apa yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh sangat aneh ketika ada orang ngaku cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak mengamalkan apa yang diamalkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mendekatkan diri kepada Allah tapi tidak dengan cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini aneh bin ajaib. Allah ngutus Muhammad buat apa kalau begitu? Oh, saya juga bisa Ustaz mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Gimana? Ya baca ini, baca ini, baca ini, baca itu. Amalkan ini, amalkan ini. Loh, Nabi ngamalin? Enggak. Tapi kan ini baik. Untuk apa Nabi diutus? Beliau itu diutus untuk memberikan contoh ibadah yang benar. Supaya tepat pada sasaran. Begini loh caranya. Ketika umat sudah tidak lagi mengindahkan sunnah, maka terputuslah pahala buat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba pikirkan baik-baik.